tetap Belanda. ada perubahan sepanjang bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G C. dalam bahasa Sebutan abjad A, B, C. Selamat pagi, salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia, serta di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, dimurahkan rezeki, serta dipanjangkan umur. Jaga diri, jaga keselamatan. Oke guys, di video kali ini, hari ini aku ingin mereaksi satu lagi video dari ML Studio yang berjudul "Kenapa sebutan abjad Indonesia berbeza dengan Malaysia?" Memang banyak pun perbezaannya sebenarnya. Kenapa ianya berbeza? Ayo kita dengar penerangan dari kakak nih. Macam mana ataupun apa perbezaannya. Jadi sejarah-sejarah dia nanti dia akan terangkan. Sebelum tuh, jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, comment, dan share untuk ML Studio. Tunggu apa lagi? Let's go, kita dengar, kita pahami, dan kita belajar. Aku pun nak belajar juga. Oke guys, kita mulakan reaction kita dengan hitungan ataupun sebutan abjad A, B, C. Oke guys, jom kita mulakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Teman-teman tahu tidak? Sebenarnya setiap negara memiliki perbedaan dalam pengucapan alfabet. Dalam bahasa Malaysia, yang saya tahu pengucapan alfabetnya mengikuti bahasa Inggris. Inggris. Berbeda dengan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia memiliki pengucapan alfabet yang saya rasa teman-teman Malaysia asing mendengarnya. Bahkan dalam bahasa, kita ini bisa saling memahami satu sama lain. Baik Indonesia maupun Malaysia, kita bisa saling paham. Pengucapan alfabet dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh pengucapan alfabet dalam bahasa Belanda. Walaupun begitu, tetap ada perubahan sepanjang dan setelah kolonialisme Belanda di Indonesia. Ada 6 alfabet dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Belanda. Misalnya untuk alfabet C atau C dalam bahasa Belanda disebut C. Alfabet G atau G dalam bahasa Belanda disebut G. Alfabet J atau J dalam bahasa Belanda disebut Y. Alfabet Q dalam bahasa Belanda disebut Q. Alfabet X dalam bahasa Belanda disebut X. Alfabet Y atau Y dalam bahasa Belanda disebut A. Alfabet bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan. Alfabet dalam bahasa Indonesia memiliki fonem yang lebih stabil dalam pengucapannya. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Sebagai contoh, ayat cagar dengan cakar, atau bola dengan bola, atau beras dengan peras. Ayat tersebut macam sama didengar tapi memiliki makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam pengucapan abjad, ini juga berpengaruh dalam perbedaan mengeja suatu kata atau ayat. Pengejaan dalam bahasa Indonesia, saya yakin ini juga asing di telinga teman-teman Malaysia. Pengejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya, ayam menjadi ayam. Ayam. Sapu dieja menjadi sapu. Sapu. Mari dieja menjadi mari. Mari. Walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki ejaan ayat yang berbeda, yang penting kita masih bisa sama-sama faham satu sama lainnya. Karena sesungguhnya komunikasi ini akan jadi bila mana satu orang dengan orang yang lainnya akan bisa saling faham. Sekian dan terima kasih. Oke guys, itu tadi penerangan yang cukup walaupun dia ringkas, padat, tapi ya macam memberi kesan lah, lagi-lagi terhadap aku. Ikut kan aku dah lama juga sebenarnya, bukannya membandingkan lah, kira macam belajar juga lah di antara ejaan dari bahasa Malaysia dengan ejaan dari bahasa Indonesia.
Yang paling ketara adalah perkataan daripada aku. Aku, EKU, aku. Kalau bahasa Malaysia, kalau bahasa Indonesia, AKU, aku. Jadi ya lebih mirip lah. Aku tuh dia lebih mirip dengan percakapan atau apa kita punya penyampaian. AKU, aku. EKU, aku. Tengok berbeza sedikit kan. Tapi apapun itu adalah masing-masing punya bahasa sebenarnya. Dan biasalah dari zaman dulu-dulu udah orang dah buat apa semua, jadi tak perlu kita nak petikaikan mana-mana bahasa pun. Yang penting Indonesia Malaysia bila bergaul ataupun berjumpa, ngobrol saling paham memahami lah. Malaysia boleh memahami bahasa Indonesia, orang Indonesia boleh paham bahasa Malaysia. Jadi bahasa-bahasa daerah tu kita tolak tepi lah dulu. Yang penting bahasa utama dia tu. Bila kita jumpa, kita boleh ngobrol sama-sama, ngopi sama-sama, dan meneruskan persahabatan dengan cukup aman serta harmoni. Oke guys, itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Apapun, teruskan eratkan tali persaudaraan antara kita, Malaysia, Indonesia. Salam damai, salam persaudaraan, Lansar Tarigas.